Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Kali ini kita akan mengulik Injil Lukas pasal 21 ayat 5-9 dengan tema Nubuat Yesus akan kehancuran Bait Allah. Untuk mengulik tema ini telah hadir di studio Bapak Pendeta Asigor Sitanggang THD. Halo Pak. Halo. Apa kabar? Baik. Terima kasih. Bagaimana? Kabar saya baik. Kami semua di studio kru baik. Terima kasih untuk pertama kalinya di sini datang sebagai narasumber di Ngulik Alkitab. Terima kasih juga untuk undangannya. Baik. Sahabat, Bapak Pendeta Asigor Sitanggang THD adalah dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi atau STFT Jakarta. Dan senang sekali bisa saat ini bersama dan beliau akan berbicara mengenai satu tema Nubuat Yesus akan kehancuran Bait Allah. Sebelum kita mengulik Alkitab kita akan berdoa dan ini dipimpin oleh Bapak Pendeta. Silakan Bapak. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang pemurah, kami berterima kasih untuk kesempatan ini di mana kami boleh menggali Alkitab dalam acara Ngulik Alkitab. Kiranya apa yang kami bagikan, apa yang pemirsa dengarkan boleh menjadi pegangan bagi kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saya akan membacakan Lukas pasal 21 ayat 5-9 dari studio dan para sahabat Ngulik Alkitab juga tentu saja dengan Alkitabnya masing-masing. Lukas pasal 21 ayat 5-9. Ketika beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Demikian teks kita pada ngulik kali ini. Saat ini para sahabat tentu sama situasinya, kita berada pada minggu-minggu Prapaskah. Kita mengingat rayakan kembali penderitaan Kristus demi kita umatnya. Nah, teks kita yang tadi barusan saya baca, Lukas 21 ayat 5-9 memuat dialog antara Tuhan Yesus dan para murid gitu, dan dalam situasi ya menjelang penderitaannya. Nah, Pak Pendeta, ada rentang yang jauh dan juga konteks yang berbeda antara kita dengan para murid. Jadi, kenapa di abad 21 ini kita perlu memahami nubuat Yesus ini dan apa relevansinya itu bagi kehidupan beriman kita saat ini, Pak Pendeta? Baik, terima kasih. Memang dari segi rentang waktu konteksnya jauh sekali, 2000 tahun begitu, dan budaya, pemikiran, cara berpikir begitu, dan juga aspek-aspek yang lain sangat jauh berbeda. Tetapi justru dalam konteks sekarang dengan wabah di mana di sebagian kalangan Kristiani dipahami sebagai tanda-tanda akhir zaman, begitu, tanda-tanda Tuhan datang, maka teks ini menjadi kontekstual untuk kita pelajari. Apakah benar misalnya bahwa tanda-tanda itu memang tanda-tanda akhir zaman, dan apakah memang kehancuran Bait Allah ini menjadi bagian dari akhir zaman? Dan ketika kita memahami nanti teksnya ini dengan tepat
tepat secara biblis, kita akan tahu bahwa ternyata tidak demikian pemahamannya. Dan Lukas 21 ayat 5-9 membantu kita memahami lebih jauh sesuai dengan konteks kita yang di tengah wabah pandemik COVID yang begitu global ini. Oke, Pak Pendeta, apakah nanti kita hanya akan berfokus saja pada Lukas 21 ayat 5-9 ini, atau ada ayat-ayat lain atau bagian Alkitab lain yang akan membantu kita untuk bisa lebih memahami apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini? Baik, dalam teks ini Lukas pasal 21 ayat 5-9 ini sebetulnya kalau kita menggunakan teori dua sumber Markus begitu ya, di mana Markus sebagai sumber, Markus jadi rujukan di dalam penyusunan Matius dan Lukas, maka kita akan bisa membandingkannya dengan Markus dan Matius. Dan ketiganya menaruh narasi ini dalam konteks khotbah Yesus tentang akhir zaman. Tetapi kemudian ketiganya memiliki perspektif yang berbeda. Karenanya saya jadikan Lukas sebagai rujukan, tetapi Matius dan Markus akan kita lihat secara singkat. Namun Lukas memiliki satu aspek yang tidak hadir dalam Markus dan Matius, dan karenanya mengapa saya justru mengambilnya dari aspek Lukas, begitu, versi Lukas. Tapi kedua Injil sinoptik lainnya juga akan dibahas. Apakah yang membedakan Lukas dan kedua ayat bagian yang 3 tadi Pak Pendeta sudah sebutkan itu? Satu hal yang paling penting yang bisa kita lihat di dalam Lukas yang tidak hadir di dalam Markus dan Matius adalah bagaimana Lukas menaruh nubuat Yesus di dalam konteks akhir zaman. Kalau di Markus dikatakan kesudahannya, yang menunjukkan memang ini bagian dari kesudahan, tetapi Markus tidak terlalu tajam. Matius menjadikannya tajam dengan membuatnya menjadi kesudahan zaman. Berarti ini bicara akhir zaman, sehingga kalau membacanya dalam perspektif Matius, maka bait Allah yang dihancurkan ini bagian dari urutan-urutan akhir zaman. Sehingga kalau memahaminya begitu, ini berarti kita udah betul-betul di akhir zaman, karena bait Allahnya sudah hancur tahun 70, ini tahun 2021, berarti ini udah dekat sekali. Dan ini yang jadi dasar sebagian orang mengatakan wabah ini menunjukkan tanda-tanda akhir zaman makin dekat. Tetapi yang menarik dalam versi Lukas 21 ayat 5-9 tadi, kalau kita mendengarkan pembacaan di ayat yang ke-9, maka ada indikator di situ yang menunjukkan bahwa ini belum kesudahannya. Ayat 9 bagian B dikatakan sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Maka Yesus versi Lukas atau Injil Lukas mau menyampaikan bahwa kehancuran ini bukan bagian dari akhir zaman. Dikatakan di sini tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Begitu. Jadi kesegeraan atau nearness dari akhir zaman ini ditarik sedemikian jauh dalam Injil Lukas, padahal di Matius dia begitu dekat, begitu. Sudah di akhir. Ya, jadi di Matius ini seperti sudah dekat sekali, sudah kesudahan zaman. Di Lukas ditarik, ini belum kesudahannya. Jangan kau pikir kesudahannya segera, ditarik lebih jauh. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Pendeta menjelaskan barusan bahwa ada perbedaan tone dari Lukas, kemudian Markus juga, Markus samar-samar, lalu Matius seolah-olah itu sudah dekat sekali. Kira-kira itu apa yang menyebabkan concernnya bahwa Lukas masih jauh, Matius sudah sangat dekat, Markus masih tidak terlalu jelas? Itu kira-kira kenapa, Pak? Bisa dijelaskan karena penulisannya dituliskan dalam konteks yang berbeda. Pertama, konteks waktu, terutama konteks waktu, tapi juga konteks penerima, konteks kultural. Tetapi saya akan fokus terutama dari konteks waktu. Markus itu ditulis antara 60 sampai 70 Masehi. Kemudian Matius itu kira-kira 70 sampai 80. Sementara Lukas itu ditulis tahun 80 dan seterusnya, kira-kira begitu. Sehingga kalau kita lihat dari tahun penulisan, maka Markus menulisnya sebelum dihancurkan. Jadi dia, kalau kita katakanlah Yesus
mati dan bangkit itu antara 28 sampai 35, rentangnya itu sekitar tahun 31. Maka 31 ke tahun 60-an, maka walaupun Markus flashback ke belakang, Yesus bernubuat kan di tahun 31 ini ke depan. Tapi Markus kan lihat ke belakang begitu. Namun dari usia dari umur di sini 31, tahun 31, di sini tahun 60, kejadian itu tahun 70 ketika Jenderal Titus datang dari perintah Kekaisaran Romawi menghancurkan Yerusalem, maka Markus masih melihatnya sebagai sesuatu yang nanti akan terjadi. Jadi dia bicara nanti. Sementara Matius hadir dalam suasana antara 780, itu periode memang di mana Romawi datang menyerbu. Artinya dia bisa dipahami, dituliskan dalam momen di mana Bait Allah sedang dihancurkan atau sudah mulai hancur, tapi sedang dalam proses itu. Lukas kebalikannya, kalau ditulis tahun 80, dia ditulis satu dekade pasca kehancuran Bait Allah. Jadi dia lihat ke belakang. Yesus bernubuat di tahun 31 kira-kira begitu, 30-an. Markus nulis tahun 60-70, Matius tahun 70-80, sementara Lukas 80 sampai 90, sehingga Lukas lihat ke belakang. Ke belakangnya antara Yesus nubuat, yang dinubuatkan sudah terjadi, dua-duanya sudah di belakang. Dia hidup pasca kehancuran itu, tapi life goes normal. Life goes the way it does begitu. Hidup jalan terus. Kok sudah 10 tahun hancur, hidup jalan terus. Maka kemudian muncullah ayat ini, jangan kamu pikir bahwa itu sudah terjadi, jangan kamu pikir kesudahannya akan datang. Ternyata belum datang segera. Kira-kira itu yang membedakannya. Oke. Balik ke teks kita, Lukas yang kita secara khusus kita soroti, Lukas 21 ayat 5 sampai 9 ini, bahwa para murid kan sebetulnya di sini kalau kita perhatikan ya sedang mengagumi Bait Allah yang besar itu ya Pak. Dan ini membuat saya jadi semacam kepo begitu, mau nanya ke Pak Pendeta nih, kenapa sih para murid jadi kagum banget sama Bait Allah itu? Ada apa di sana Pak? Ya. Kalau dalam versi Markus itu kan muridnya yang ngomong. Kalau versi Matius dan Lukas hanya disebutkan orang-orang bicara, tapi tidak disebutkan. Kalau Markus 13 ada kutipan langsung, guru lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Kalau saya lihat ada dua aspek. Yang pertama, mereka ini kan orang-orang Galilea. Orang-orang dari Galilea, sementara Galilea itu agak jauh dari Yerusalem. Sementara Yerusalem itu ibu kota begitu ya, ibu kota, pusat keagamaan, tapi juga pusat kenegaraan, pusat kehidupan bangsa Israel di tanah Palestina begitu. Dan ketika mereka datang ke Yerusalem, memang gedung Bait Allah, tapi lebih tepat disebut kompleks Bait Allah ya. Jadi ada banyak bangunan di situ, tetapi pusatnya tentunya adalah Bait Allah, representasi dari presensi Yahweh di sana. Nah, ketika mereka yang dari Galilea melihat gedung yang sangat megah, maka ada dua perasaan. Ada perasaan keagamaan, ada spiritual feeling, religious feeling. Wah, ini agama saya, Yudaisme, Yahudi punya gedung yang megah. Tapi juga di sisi yang lain ada perasaan nasionalisme. Oh, ini representasi bangsa Israel yang secara historis perkasa mereka yakini begitu, sehingga presensi gedung yang megah, mereka berasal dari Galilea, kombinasi dua hal ini membuat mereka begitu mengagumi gedung ini. Bayangannya mungkin sama seperti kalau orang dari kampung saya nggak pernah ke Jakarta gitu, terus lihat Monas gitu. Lihat Monas, terus dibawa ke Jalan Sudirman, dibawa ke Jalan Tamrin, wah megah. Ada satu, saya baca kemarin, ada satu orang di Amerika di penjara di usia 15 tahun, tahun 68. Kemudian keluar penjara usia 83 tahun. Dan wow, begitu dia keluar dari penjara, dia belum pernah keluar sebelumnya, sekitar 65 tahun dia di penjara gitu, 63 tahun. Dia lihat gedung-gedung yang megah, dia terkejut. Dan dia mengalami psikologis shock gitu, shock psikologis. Dia kaget sekali sampai temannya bilang dia harus dibimbing pelan-pelan supaya tidak shock dengan itu. Nah, saya waktu baca cerita ini jadi menarik ya. Kira-kira gambarannya para rasul juga gitu, dari Galilea lihat gedung Bait Allah yang megah, wah kagum luar biasa. Kira-kira begitu. Baik, percakapan kita mengenai nubuat Yesus akan kehancuran Bait Allah kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama dengan kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan bersama narasumber kita Bapak Pendeta Asigor Sitanggang. Para sahabat, saat ini kita sedang mengulik Lukas pasal 21 ayat 5-9 dengan tema nubuat Yesus akan kehancuran bait Allah. Para sahabat, silakan berinteraksi dengan kami di kolom komentar yang tersedia. Pak Pendeta, saya mau balik sedikit tadi. Bapak sudah sempat menyebutkan tadi Markus, di dalam Markus itu ada orang-orang yang berkata kepada Yesus, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu," gitu. Nah, mengapa ya itu membuat, ya, tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa itu semacam orang yang datang dari kampung begitu. Tapi kenapa itu harus menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh para murid pada saat itu? Baik, bisa saya jelaskan kira-kira bahwa bait Allah ini menjadi pusat kehidupan orang-orang Yahudi sekaligus pusat keagamaan. Dari sejak awal sekali, bait Allah yang ada pada zaman Yesus itu adalah bait Allah yang kedua. Disebut bait Allah yang kedua karena ini masuk dalam prosesi atau proses-proses tadi ya. Musa membangun kemah suci, tabernakel yang bisa dibongkar pasang begitu. Dan ketika Daud meminta kepada Yahweh untuk membangun bait Allah, Yahweh menolak karena penuh darah. Maka Salomo lah yang kemudian membangun bait Allah sesuai dengan gambaran Taurat Musa. Tetapi kemudian penyerbuan Babel, pembuangan orang-orang Yehuda ke Babel membuat bait Allah itu dihancurkan. Itu kejadiannya 586 sebelum Masehi. Nah, setelah masa pembuangan sekitaran 70 tahunan di sana, orang-orang Yehuda kembali ke Israel, secara khusus ke Yerusalem atas keputusan Raja Persia bernama Kores. Ini terjadi 538 sebelum Masehi. Dan kalau kita lihat di daftar Ezra pasal 2 ayat 2, di situ ada daftar, maka kita bisa melihat di situ ada pemimpin-pemimpin Yehuda yang memimpin bangsa Yehuda kembali: Zerubabel, Yeshua, Nehemia, Zeraya, Relaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum, dan Baana. Dan dari nama-nama itu sebagian relatif terkenal. Zerubabel misalnya, Yeshua, dari nama Yeshua sebetulnya hadirlah nama Yesus begitu. Ada nama Nehemia, Mordekai, dan seterusnya. Dan pemulangan ini berlangsung secara bertahap dan makan waktu yang panjang. Dan Ezra sendiri, salah satu pemimpin yang menuliskan kitab Ezra itu, setengah abad kemudian, 465-424. Dan kemudian dia ada di periode Raja Artasasta, Raja Persia setelah Kores begitu. Dan kemudian atas keputusan Kores, Raja Artasasta melanjutkan keputusan Kores untuk mengizinkan mereka bukan hanya kembali ke Yerusalem, ke Yehuda, tapi kembali membangun bait Allah tersebut. Nah, karenanya ini jadi bait Allah yang kedua, karena yang pertama Salomo sudah dihancurkan. Nah, ini jadi yang kedua. Nah, kemudian pada Zerubabel ini yang adalah rombongan pertama, dia jadi gubernur, dia yang ditunjuk oleh Raja Persia, dan dia yang memulai pembangunan kembali bait Allah ini yang kedua tadi. Nah, Nehemia adalah gubernur Yehuda yang ditunjuk oleh Raja Artasasta, kemudian
dia melanjutkan peranan Zerubabel sebagai gubernur, ya tentunya otomatis melanjutkan pembangunan Bait Allah itu. Dan Bait Allah yang dibangun ini yang kita sebut Bait Allah kedua. Dalam bahasa Inggris kami menyebutnya biasanya Second Temple Period, masa atau periode Bait Allah yang kedua. Nah, mereka membawa kembali benda-benda Bait Allah ini yang rupanya masih mereka simpan dan masih dirawat, dipelihara dengan baik. Nah, periode Bait Allah kedua ini mencakup periode yang cukup panjang, 516 sebelum Masehi sampai 70 sebelum Masehi. Nah, Bait Allah yang kedua dibangun persis di atas bukit yang sebelumnya ada Bait Allah Salomo. Jadi di atas puing-puing itulah dibangun Bait Allah yang kedua. Nah, kemudian kenapa tadi saya katakan sampai tahun 70 sebelum Masehi, jadi 516 sampai tahun 70, karena tahun 63 Jenderal Pompei 63 sebelum Masehi datang lagi menyerbu Yerusalem. Kalau tadi Babel, begitu sekarang dari Romawi menyerbu Yerusalem dan menguasai Bait Allah. Namun Bait Allahnya tidak hancur. Ada kerusakan-kerusakan tetapi tidak hancur. Maka tahun 20 Pompei ini menyerbu karena ada dinasti yang berkuasa di Israel, yaitu dinasti Hasmonea dari keluarga besar Makabe turun-temurun. Jadilah dinasti Hasmonea yang kejayaannya melampaui kejayaan Salomo, tapi kemudian dihancurkan juga oleh Jenderal Pompei dan dilanjutkan oleh Herodes Agung yang menghasilkan dinasti Herodian. Nah, tahun 20 sebelum Masehi, demi merebut hati orang-orang Yahudi, maka Herodes Agung merenovasi Bait Allah. Sehingga karenanya disebut Bait Allah Herodes, tapi tidak dianggap Bait Allah yang ketiga. Nah, mengapa ini menjadi begitu penting? Karena dia menjadi pusat kehidupan sekaligus pusat keagamaan. Dan itu sebabnya Herodes memulihkannya, merenovasinya untuk merebut hati rakyat atau orang-orang Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi memang memandangnya sebagai sebuah ikon begitu. Maka ketika kemudiannya tahun 70 dihancurkan kembali oleh orang-orang Romawi, maka itu membuat kemudian kebanggaan nasional hancur lagi. Jadi kita bisa melihatnya sebagai sebuah kebanggaan nasional Bait Allah itu bagi para rasul dan rakyat Yahudi saat itu. Baik, ini yang sedang dipercakapkan sekarang adalah Bait Allah yang dibangun oleh Herodes, atau disebut juga Bait Allah Herodes, Bait Allah kedua gitu, dikagumi karena sebagai sebuah kebanggaan nasional, dan saya bayangkan itu mungkin masih bagus-bagusnya itu bangunan ya Pak ya, Ya. masih memang memukau dilihat mata. Pak Pendeta, saya tertarik untuk menanyakan ini ke Bapak. Apakah mereka sekadar mengagumi bangunannya yang memang megah pada masanya begitu dan menjadi ikon kebanggaan nasional? Apakah ada hal lain juga sebenarnya yang dikagumi oleh orang-orang yang berkata-kata pada Yesus ini? Ketika para murid memberikan semacam respons kekaguman, maka itu jelas sebagai sebuah pusat kebanggaan nasional, tapi di sisi yang lain juga pusat kehidupan spiritual bangsa Israel, dan ini tentunya penting sekali bagi bangsa Israel. Mengapa? Karena Bait Allah ini bukan sekedar bangunan yang sangat megah, walaupun saya rasa kita bisa cukup yakin menyatakan itu bangunan terbesar tertinggi saat itu, tapi di sisi yang lain dia juga adalah pusat kehidupan spiritual. Bait Allah ini kompleks, isinya bukan hanya bait suci, tetapi dia berisi, ada kantor Bait Allah di situ, ada kemudian semacam bukit Bait Allah, platform bukit Bait Allah yang diperluas wilayahnya, dan di situ juga ada pengadilan perempuan. Jadi perempuan kalau melakukan pelanggaran Taurat diadili secara khusus, namanya Ezrat Hanashim. Kemudian juga ada pengadilan orang Israel khusus untuk pria, laki Yahudi yang murni untuk ritual. Jadi khusus untuk pelanggaran ritual. Kemudian ada lagi khusus pengadilan untuk para imam. Jadi kalau imam melanggar, maka diadili di situ. Ada lagi Bait Allah secara khusus. Kemudian adalah pengadilan bait suci atau azarah. Baru kemudian bait suci itu sendiri. Nah, di bait suci ada 3 ruang yang berbeda. Ruang depan atau teras atau halaman, ulam begitu. Kemudian ada ruang kudus, hekal atau haikal. Kemudian ada bagian utama Maha Kudus, Kodes HaKodashim begitu.
Kodesh HaKodashim itu jadi seperti yang kudus dari yang kudus, makanya disebutnya dalam bahasa Indonesia Maha Kudus begitu. Dan kemudian ini menjadi ruangan yang paling dalam. Dari rincian ruangan-ruangan yang ada dengan pengadilan-pengadilan, dengan kantor, kemudian pusat dari kompleks itu adalah Bait Allah sendiri, maka memang ini menjadi semacam pusat kehidupan nasional sekaligus kehidupan keagamaan orang-orang Yahudi. Dan kalau kita lihat versi Markusnya, maka dalam versi Markus, Yesus berdoa di Markus pasal 13 ayat 3, Yesus ke Bukit Zaitun dan berdoa menghadap Bait Allah. Jadi Bait Allah juga menjadi semacam kiblat. Kalau seseorang ada di Yerusalem, maka berdoa menghadap Bait Allah. Kalau dia ada di Nazaret, dia menghadap Yerusalem. Jadi seperti kiblat. Jadi bisa dibayangkan bahwa memang ini bermakna sama sekali besar, luar biasa besar bagi orang-orang Yahudi saat itu. Kira-kira begitu. Baik, iya. Kekagumannya berdasar bangunannya memang megah, begitu memukau dan sebagai sebuah simbol kehadiran Allah begitu ya, Pak ya. Nah, saya jadi ingin bertanya nih Pak. Lalu ini orang banyak nih, termasuk murid-murid kagum banget lah, bilang wow kalau istilah kita sekarang itu. Tuhan Yesus ikutan wow nggak sih Pak? Mestinya bangga dong Pak, Bait Allah loh Pak, sekeren itu. Atau gimana Pak? Nah, ini pertanyaan menarik sekali. Kira-kira Yesus ikut bangga nggak ya kalau kita lihat waktu Bait Allah dicemari dengan penjual-penjual uang, penukar uang, ada penjual burung-burung merpati begitu ya untuk dipersembahkan ke Bait Allah. Yesus mengobrak-abrikan Bait Allah. Maka nampaknya ada kesamaan. Ada kesamaan bahwa baik para murid dan orang Israel secara keseluruhan maupun Yesus sama-sama punya sikap hormat terhadap Bait Allah. Tetapi tetap ada perbedaan yang kentara. Kalau para murid mengekspresikan sebuah kebanggaan sebagai seorang Yahudi, kebanggaan nasional, pride begitu ya. Tapi Yesus melihatnya sebagai rumah Bapa. Makanya dia waktu mengobrak-abrik meja itu dia berkata, kamu menjadikan rumah Bapakku sarang penyamun. Jadi dia menaruh itu sebagai rumah Bapaknya. Aspek spiritualitas yang ditekankan, sementara para murid aspek pride yang ditekankan. Nah, ketika Tuhan mendengar mereka merespons itu, Tuhan merespons, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Nah, ini bayangkan respons para murid yang Tuhan luar biasa, terus bilang lihat aja nanti ini bakalan hancur. Kira-kira kalau gereja kita yang besar begitu, kemudian kita mengekspresikan kekaguman kita pada seseorang, terus seseorang berkata begitu, kira-kira rasa kita gimana? Nah, kira-kira begitulah respons para rasul dapat kita bayangkan. Nah, karenanya ini sangat mengejutkan bagi para rasul. Bangunan yang menggambarkan nasionalisme sekaligus kebesaran keagamaan mereka, justru Tuhan bilang akan dihancurkan, bahkan tidak ada batu di antara batu lagi, rata begitu. Nah, karenanya mereka langsung bertanya, kapan, bagaimana itu akan terjadi? Pak, saya mau merespon yang Bapak bilang itu. Tuhan Yesus tuh malah mengatakan gitu ya, merespon kekaguman orang-orang atau para murid itu dengan mengatakan, lihatlah akan datang waktunya begitu, akan bahwa ini bangunan ini tidak akan ada yang tersisa begitu. Saya mau bilang nih, Tuhan Yesus kok nggak asik banget sih Pak gitu. Orang lagi gembira begitu, tapi kegembiraannya malah nggak direspon sama Tuhan Yesus, malah seolah-olah tanda kutip gitu dirusak. Nah, supaya ini tidak menjadi tidak disalahpahami begitu. Sebenarnya kenapa sih Tuhan Yesus meresponi demikian? Baik, pertama untuk yang Yesus nggak asik dulu. Yesus nggak asik. Menurut saya justru asik begitu. Yesus tidak mau nurut, tidak mau mengikuti point of argumentnya para murid. Para murid bilang begini, Yesus nggak mau mengikuti. Jadi Yesus itu bukan follower. Yesus bukan follower, Yesus justru jadi trendsetter begitu. Dan bagi saya secara personal ini jadi baik, kita sebagai orang percaya juga tidak boleh jadi sekedar follower begitu ya. Nah, yang berikutnya ketika Tuhan bilang begitu di Markus 13 ayat 4, dijelaskan bahwa para murid kemudian bertanya, jadi bagaimana dengan kesudahannya? Dan para murid karenanya memahami ini bagian dari kesudahan. Para murid berpikir kalau ini dihancurkan berarti kesudahan atau akhir zaman. Makanya mereka bertanya, bagaimana kesudahannya? Pantasun telestai, kesudahannya. Tetapi kemudian
ketika Markus hanya bertanya, jadi apakah ini bagian dari kesudahannya, terus bagaimana ini kesudahannya, seperti apa? Para murid kepo gitu, pengen tahu kira-kira ini bagaimana, karena isu akhir zaman juga berkembang di situ. Karena teks-teks yang bersifat eskatologis dan apokaliptik juga hadir pada zaman itu. Nah, yang lebih menarik lagi adalah ketika Matius menuliskan versinya dari hanya kesudahan, pantasun teleistai, kesudahan ini kan bisa dipahami kesudahan bangsa Israel, bisa juga dipahami kesudahan dunia, tapi bisa juga dipahami sebagai kehancuran yang apokaliptik begitu. Tapi di Matius 24 ayat 3 dijadikan kesudahan dunia. Tesun teleias tus aionas, kesudahan semua, kesudahan zaman. Kira-kira begitu. Tu aionos itu kesudahan zaman. Jadi Matius betul-betul menaruh pertanyaan para rasul dalam konteks akhir zaman. Jadi bagi Matius ini berarti akhir zaman begitu. Namun memang ditegaskan di dalam teks kita, dalam teks Lukas yang jadi rujukan kita, ini tidak dipahami sebagai akhir zaman. Lukas meniadakan pertanyaan itu. Lukas meniadakan diskursus tentang akhir zaman. Pertanyaan mereka dalam versi Lukas hanya berkata, bila mana itu akan terjadi? Atau kapan? Bila mana itu bisa kapan, tapi maksudnya kira-kira dalam momen-momen seperti apa dia akan terjadi. Terus minta tanda, semeion, tandanya apa itu akan terjadi. Nah, di Lukas 21 ayat 7 itu ditanyakan. Lukas karenanya menghilangkan gagasan akhir zaman dari narasi nubuat kehancuran bait Allah. Dengan kata lain, dalam konteks Lukas di sini, kehancuran bait Allah bukan bagian dari akhir zaman. Jadi dia menarik jauh sekali, ini bukan bagian dari akhir zaman. Baik. Kehancuran bait Allah yang disebutkan oleh Lukas 21 ini bukanlah bagian dari akhir zaman. Kalau bukan itu, lalu apa? Nantikan sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Ngulik Alkitab di kanal YouTube YKB GKI TV. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Asigor Sitanggang. Kita mengulik Lukas 21 ayat 5-9 dengan tema Nubuat Yesus akan kehancuran bait Allah. Kita berada di segmen terakhir dan para sahabat masih bisa berinteraksi di kolom komentar yang tersedia. Saya mau balik ke Pak Pendeta langsung karena kita tinggal satu segmen lagi dan kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mendapatkan pemahaman tentang apa yang sedang dibicarakan dalam tema ini. Pak Pendeta tadi di penghujung segmen kedua mengatakan bahwa Lukas 21 yang menjadi rujukan kita membicarakan tema ini, kehancuran bait Allah yang dikatakan di sana bukan menunjuk pada akhir zaman sebagaimana dipahami oleh Matius begitu. Ya. Nah, kalau bukan demikian Pak, lalu apa dong?
Kalau bukan kehancuran akhir zaman. Baik, jadi begini. Waktu Yesus bernubuat, tadi di awal saya katakan tahun 30, Yesus melihat ke depan. Yesus melihat ke depan, tetapi ketika Markus, Matius, Lukas menuliskannya, maka mereka menuliskan nubuat Yesus ke belakang karena sudah disampaikan. Tetapi waktu Markus bercerita tentang nubuatnya belum terjadi, walaupun sudah disampaikan Yesus sekitar 30 tahun lebih sebelumnya. Waktu Matius menulisnya, Matius ada dalam suasana penghancuran itu. Sementara Lukas waktu menulisnya sudah pasca kehancuran, sehingga otomatis dalam pemahaman refleksi teologis Lukas, suasananya sudah pasca penghancuran tetapi masuk dalam kehidupan normal kembali. Nah, pernyataan Yesus kemudian dalam Lukas ditegaskan bahwa itu barulah awal yang mesti diperhatikan dengan seksama. Dan di dalam ayat yang 9 dikatakan di sini bahwa tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Atau kalau kita ubah kalimatnya, berarti kesudahannya masih akan lama sekali datang. Nah, dalam konteks kita sekarang, pernyataan Yesus itu barulah awal, bahwa itu adalah awal, mesti diperhatikan dengan seksama. Apalagi kita membacanya sudah 2000 tahun setelahnya, dari kita ke mereka 2000 tahun setelah Yesus menyatakannya. Maka awal permulaan bermakna bahwa jarak waktu antara kehancuran bait Allah dengan kedatangannya kembali tidak berdekatan. Kalau Matius menganggap kehancuran ini berdekatan dengan akhir zaman, maka dalam perspektif Lukas, kehancuran bait Allah tidak ada hubungannya dengan akhir zaman. Sehingga dia sesuatu yang terpisah. Tetapi ketika dia masuk dalam rangkaian khotbah akhir zaman Lukas, maka Lukas berarti membangun pemahaman akhir zaman itu panjang lagi masih. Memang zaman akhir dimulai dengan kedatangan Yesus yang pertama, tetapi akhir zaman itu masih nanti ketika dia datang kembali. Sehingga zaman akhir itu adalah periode dari Yesus datang pertama kali sampai nanti Yesus datang kembali. Tetapi periode ini karenanya Lukas gambarkan panjang sekali. Karena ini dikatakan bukan kesudahannya, dikatakan ayat 9 bahwa tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Nah, Lukas yang ditulis tahun 80 setelah kejadian historis tahun 70 di mana Jenderal Titus dari Roma menyerbu Yerusalem, menghancurkan bait Allah serta membakarnya. Dan kalau kita lihat renderingnya, gambarannya itu mengerikan, kehancuran total. Maka yang Yesus sampaikan itu di tahun 30 sudah terjadi tahun 70. Lukas melihat ke belakang seperti itu, maka menguatkan apa yang tadi saya sudah jelaskan. Maka pernyataan Yesus dalam Lukas 21 ayat 9 sebetulnya menjadi pegangan kita dalam memahami eskatologi. Semuanya itu harus terjadi dulu, ini semua harus terjadi, tetapi bukan berarti kesudahannya datang segera. Ini akan jadi, tapi ini bukan berarti akan segera datang. Dengan kata lain, pada bagian ini Yesus tidak bernubuat mengenai kedatangannya kembali, melainkan kejadian yang jaraknya dekat dengan dirinya. Karenanya kalau baca versi Matius atau Markus ada pembinasa keji, maka pembinasa keji tidak dipahami sebagai Lucifer yang nanti datang, atau antikris yang nanti datang, atau 666, dia tidak dipahami seperti itu. Dan kemudian karena kita tidak memahami seperti itu, maka kita harus memisahkan dia dari eskatologi tadi. Nah, rentang akhir zaman dalam khotbah zaman akhir Yesus kita pahami waktu yang sangat panjang sekali. Dan dari Yesus datang pertama kali sampai Yesus nanti datang kembali, rentang yang sangat panjang. Maka kalau kita bertanya zaman akhir dimulai kedatangan Yesus, berakhir pada akhir zaman yaitu kedatangannya kembali, nanti pertanyaannya kapan? Maka kita bisa bilang tidak tahu. Sehingga karenanya berdasarkan ini, bahwa kita memahami itu bukan bagian dari akhir zaman dan Tuhan sendiri mengatakan rentangnya sangat panjang, maka kita tidak bisa menyatakan tanda apapun sebagai tanda akhir zaman. Termasuk karenanya dalam konteks wabah kita sekarang, begitu. Wabah sekarang tidak bisa kita pahami sebagai tanda-tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman. Sebaliknya kemudian kalau kita kaitkan dengan Yohanes 2 ayat 19, di sini kemudian kita melihat signifikansi kenapa Tuhan bilang ini nanti akan rubuh, akan dihancurkan. Di Yohanes 2 ayat 19 Tuhan bilang begini, rombak bait Allah ini.
Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan perkataan ini kemudian digunakan oleh saksi-saksi palsu di pengadilan Mahkamah Agama yang dipimpin oleh Imam Besar Kayafas. Dan saksi-saksi ini dihadirkan untuk bersaksi palsu, untuk menuduh Yesus supaya ada legal standing untuk menghakimi Yesus. Tapi ternyata teks Alkitab mengatakan tidak bisa menghukum Yesus karena saling bertentangan satu dengan yang lain. Nah, Rasul Yohanes menegaskan kemudian atas apa yang Yesus katakan, yang Yesus maksud adalah dengan membangun kembali bait Allah adalah tubuhnya sendiri, Corpus Christi. Dan pertama-tama ini bicara kebangkitan, tetapi kemudian ini bicara gerejanya. Jadi dia bicara pertama-tama kebangkitannya nanti, 3 hari ini dia akan bangkit, tapi kebangkitan itu juga kemudian merujuk pada gereja, karena gereja kemudian yang melanjutkan misi Kristus sebagai tubuh Kristus di tengah dunia ini. Baik. Apa yang dijelaskan oleh Lukas, karena Lukas kan tadi Bapak jelaskan bahwa Lukas ini ditulis di tahun di era sekitaran tahun 80 sampai 90, sebenarnya Yesus sendiri kan sudah tidak ada, tapi ditempatkan seolah Tuhan Yesus masih ada ketika ini ditulis, dan Lukas melihatnya bahwa ini baru permulaan begitu, dan kemudian Injil Yohanes menjawab bahwa apa yang disampaikan Tuhan Yesus tentang apa yang akan dihancurkan itu adalah justru kebangkitannya, tubuhnya sendiri kebangkitannya. Bagi saya ini sedikit menggelitik ya Pak, kenapa? Karena dalam artian begini, kok seperti agak nggak nyambung ya, ketidaksambungannya di sini bahwa para murid kan sedang mengagumi sebuah bangunan begitu yang sangat megah, ikon nasional, bahkan juga menjadi simbol spiritual begitu. Karena tadi Pak Pendeta mengatakan ketika berdoa pun bahkan orang menghadap berkiblat ke arah bait suci begitu. Tetapi kenapa pertanyaan atau kekaguman para murid itu dan kemudian pertanyaan mereka kapan itu tidak dijawab langsung aja sih Pak? Kenapa seolah-olah kayak muter-muter, kayak nyambung? Ada maksud khusus nggak sih kenapa Tuhan Yesus harus menjelaskan dan cara demikian Pak? Ya, artinya Yesus bermaksud sebetulnya secara tegas di situ mengalihkan pemujaan kepada Allah dalam bait Allah kepada pemujaan kepada Allah melalui Kristus. Sehingga pemujaan kepada Allah dalam bait Allah hanya terfokus pada ras tertentu, kemudian tempat tertentu, negara tertentu, dan bahkan bangunan tertentu. Kemudian dialihkan kepada pemujaan kepada Allah melalui Kristus, lintas ras, lintas negara, dan kemudian tidak terpaku pada bangunan-bangunan fisik tadi. Sehingga kemudian bait Allah yang tadi rumah Allah yang tadinya digambarkan lewat bait suci di Yerusalem, kemudian digantikan oleh tubuhnya sendiri. Kemudian tubuhnya ini diwakili oleh gereja. Tetapi gereja pun tidak dipahami sekedar pada entah bangunan, entah pada organisasi atau apapun, tetapi lebih kepada tubuh Kristus yang menjalankan misi Kristus tadi. Karenanya gereja, persekutuan orang-orang percaya, lintas ras, lintas suku, lintas bangsa, lintas negara adalah bait Allah yang baru tadi. Nah, karenanya gereja secara kolektif, saya tidak bicara gereja secara individual, bukan kita orang per orang. Karenanya gereja secara kolektif mesti menjadi tempat pertama di mana Allah hadir, di mana Allah menyatakan kemuliaannya. Karenanya gereja harus berpusat pada Allah, pada karya Allah, pada misi Allah, bukan pada manusia, apalagi terkhusus pada para pendeta. Tidak boleh seperti itu. Yang kedua, gereja secara kolektif mesti menjadi tempat di mana firman Allah, verbum Dei, disampaikan, kebenaran Allah diberitakan. Nah, ini jadi hal yang signifikan karena kadangkala kita sebagai gereja, sebagai individu, sebagai bahkan pelayan, bisa tidak berani menyampaikan kebenaran karena orang cenderung lebih menyukai kebohongan daripada kebenaran, begitu. Yang ketiga, gereja harus jadi tempat di mana Allah berkarya bagi seluruh dunia, di mana panggilan Abraham bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi semua suku bangsa, jadi juga panggilan gereja. Gereja melihat dirinya juga ada dalam panggilan yang Abraham miliki, di mana gereja jadi berkat bagi sebanyak-banyaknya orang. Seperti itu tadi lagi, kalau bait Allah di Yerusalem hanya untuk satu bangsa, satu ras, maka ketika Yesus mengalihkannya kepada tubuhnya, kemudian kepada gereja, dia tidak boleh lagi dibatasi oleh tembok-tembok itu. Dia tidak boleh dibatasi lagi oleh tembok ras, tembok suku,
tembok negara. Bahkan ketika memahami bahwa gereja dipanggil menjadi berkat, tidak boleh dibatasi pada tembok agama juga. Baik, jadi gereja memiliki tugas yang besar atau bagaimana Pak di dunia ini untuk menyatakan tentang bait Allah dalam artian Kristus? Ya, gereja karenanya punya beban yang besar sekali, di mana bait Allah yang di Yerusalem tadi memiliki berbagai macam fungsi tadi, terutama adalah kehadiran Allah, kemuliaan Allah dinyatakan di situ. Maka sebetulnya kemudian gereja juga harus menjalankan fungsi tadi. Gereja harus menjalankan fungsi menyatakan kehadiran Allah, kemuliaan Allah. Tetapi kalau ini tadi hanya fokus pada satu suku, satu bangsa, satu negara, ini tidak boleh lagi ada tembok-tembok pembatas. Bahkan tadi di terakhir saya katakan, bahkan ketika memahami sebagai dalam konteks panggilan Abraham, gereja memiliki panggilan Abraham, maka dia harus memahaminya dalam konteks tanpa batas agama sekalipun. Gereja harus bersedia jadi berkat bahkan bagi yang beragama berbeda dengan Kristen, misalnya seperti itu. Baik, gereja menjadi berkat bagi semua. Ya. Sahabat, kita tiba di penghujung ngulik Alkitab episode ini. Tentu kita berterima kasih kepada Bapak Pendeta Asigor Sitanggang atas kesediaannya menjadi narasumber di ngulik Alkitab kali ini. Kiranya apa yang kita bincangkan boleh menjadi berkat yang memperluas cakrawala berpikir kita, memahami apa sih sebenarnya yang dikatakan oleh teks-teks kita, dan kemudian dengan pemahaman yang baik kita dapat relevansikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat, beberapa hal perlu kita katakanlah semacam garis bawahi dari ngulik kita kali ini. Pertama, bahwa untuk memahami apa yang tema kita, nubuat Yesus akan kehancuran bait Allah, tentu ini kita melihatnya dalam sebuah kerangka pemikiran yang utuh, bukan hanya sekadar dalam Lukas tadi. Ada beberapa bagian Alkitab yang menolong kita untuk memahami bahwa ini berbicara tentang sesuatu yang bukan tentang bangunan sebetulnya, tetapi berbicara mengenai tubuh Kristus dan kebangkitannya. Kedua, bahwa kita diingatkan bahwa bait Allah yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus begitu. Dengan memiliki pemahaman itu, maka kalau dulu pemujaan itu dilakukan terbatas pada tempat tertentu dan oleh segolongan orang tertentu, ketika bait Yesus Kristus adalah bait Allah, itu menjadi pusat kehidupan kita, menjadi pusat kita berjumpa dengan Allah. Dan tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa bait Allah sebagai lambang kehadiran Allah digantikan oleh tubuhnya sendiri, dan kita gereja mewakilinya. Nah, karena itu mengantarkan kita pada ketiga, bahwa gereja juga dalam tugasnya menyatakan tentang Kristus itu, gereja tidak berpusat pada dirinya sendiri begitu, tetapi berpusat pada Kristus yang adalah bait Allah itu. Jangan juga berpusat pada lembaga, tadi Pak Pendeta menyebut, jangan pada pendeta atau tokoh-tokoh yang dianggap memiliki semacam karisma atau kesalehan seperti itu. Kita diingatkan melalui episode ini, ngulik Alkitab kali ini, bahwa gereja hadir di dunia ini untuk menjadi berkat Allah bagi sebanyak-banyaknya orang, dengan dan hanya berpusat kepada Kristus yang adalah Tuhan, kepala gereja itu sendiri. Sahabat, tuntas sudah jumpa kita pada episode kali ini. Kiranya semua yang kita bincangkan boleh semakin membekali kita untuk bisa menjalani kehidupan sebagai umat Kristus di tengah-tengah dunia ini, dalam perjumpaan kita dengan orang lain juga. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pada episode demi episode, khususnya episode ini. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Dukung pelayanan ngulik Alkitab, berikan like, lalu subscribe untuk mendapatkan konten-konten terbaru dari YKB GKI TV, dan share juga kepada orang lain supaya mereka pun boleh mendapatkan berkat dari apa yang disampaikan melalui ngulik Alkitab ataupun program-program yang lainnya. Kita akhiri dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Asigor Sitanggang. Silakan Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Kami belajar bahwa kehancuran bait Allah bukanlah tanda dari akhir zaman, dan biarlah kami juga belajar untuk tidak mencari-cari tanda-tanda akhir zaman, tetapi biarlah kami justru tenggelam dalam
melaksanakan tugas misi Allah, kami secara kolektif sebagai tubuh Kristus. Biarlah kami menghidupi apa yang kami dengar dan kami pelajari pada saat ini. Demi nama Kristus, kiranya Engkau memberkati setiap para pendengar dimanapun mereka berada, dan juga kanal ini, juga GKI dengan semua gerak-gerik langkah pelayanan yang dikerjakan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Amin.